saudaraku, apa kabar? Yang luar biasa boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menghormati kehadirat Tuhan di tempat ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus buat hari ini, buat pagi ini ya Tuhan. Di minggu kedua ya Bapa di sorga kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang sungguh dahsyat buat kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bahkan kami mau dengarkan terus Bapa firman Tuhan yang menguatkan kami Bapa di sorga. Mari Tuhan hadirlah di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini Bapa dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita terus menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk datang menyembah kepada Tuhan Yesus.
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum kepadamu Tuhan, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Amin, amin. Ku kagum akan Engkau, lebih lagi kami kagum kepadamu. Oh, syarabora-bora. Ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Boleh jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan ku kagum, ku kagum. Yesus, kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus, dan kami hormati Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, kami kagum, kagum. Yes, amen. Oh, rabasyaralabara. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Oh, rabasyarararararararaba. Syarararaba. Yesus Tuhan, terus mengalir hadirat-Mu di tempat ini, dan kami mau terus rasakan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Oh yes. Oh ralabaralabaralabaralabaralabar. Mari yang kagum akan kasih Tuhan Yesus. Mari engkau yang kagum akan perbuatannya. Terus mengalir hadirat-Mu di tempat ini. Mengalirlah Tuhan Yesus, penuhi umat-Mu Tuhan. Mari terus musik menyembah Tuhan. Mari terus Bapak Ibu Saudara, mari raih hati Tuhan, minta hati Tuhan. Mari sama-sama lebih dahsyat lagi. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum.
Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami kagum karena keindahan kasih-Mu. Sungguh kami kagum, sungguh kami kagum, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Oh haleluya, Jesus. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, memuji-muji-Mu. Mari terus rasakan hadirat-Nya, rasakan jamaah-Nya. Ya Tuhan, ya Yesus. Oh Rabba-syarabba-rabba. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau layak, Kau layak. Oh ya Rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Ya Rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Ya Rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Sharabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Sharabba-rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di era Pentakosta ketiga ini Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan di tempat ini kita mau sama-sama bergerak dengan Roh Kudus. Mari yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh saudara. Mari bangun roh kita kepada Tuhan Yesus. Mari engkau yang udah dipenuhi Roh Kudus, mari menyembah dengan roh bahasa roh saudara. Mari saudara syakara barala 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 barala. Biarlah barala 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 barala. Biarlah barala barala barala. Biarlah barala 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 barala. Biarlah barala 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 barala. Biarlah barala barala barala. Biarlah barala barala barala. Bawa gerejamu bergerak di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Bawa umatmu Tuhan, bawa umatmu Tuhan. Kami percaya setiap kami menjadi umat Tuhan yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus. Engkau Tuhan
bersyukur, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Mari sama-sama satukan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Lebih baik lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya.
Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari menari buat Tuhan Yesus. Hey.
kasih-Mu senantiasa ada bagi kami. Kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang balas memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll
dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. And I surrender.
Oh, Jesus, Jesus. I love you, 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 Jesus. Because you first love me. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengalami kasih-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami bisa mengasihi-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang dengan segenap hati, segenap kekuatan. Kami mau memuji, mau menyembah, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan yang kami sudah naikkan, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom saudara, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, saya bangga melihat wajah Bapak Ibu saudara, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Yuk boleh tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, sepanjang bulan Maret ini kita akan berbicara tema yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, kalau tadi malam saya semakin merenungkan tema-tema yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan kita, saudara, tema ini bukan dari diri saya, saudara. Tapi berbicara tema ini, saudara, kita selalu berbicara tim. Sebelumnya kita akan terus berbicara, kita akan doa terlebih dahulu. Ya, bahkan doa puasa, setelah itu kita ketemu. Memang dalam beberapa bulan yang lalu kita ketemunya dalam Zoom, saudara. Zoom meeting. Kita diskusi, kita saya tanya apa yang Tuhan taruh di hati masing-masing. Sehingga kita berdiskusi dan muncullah saudara, ya. Nah, ini yang tema sepanjang bulan Maret ini, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Khususnya di minggu yang kedua ini kita akan berbicara tentang menemukan pikiran. Saya juga setuju kalau pikiran Tuhan itu juga berbicara hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa katakan menemukan pikiran atau hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau boleh katakan amin. Nah saudara, dalam hari-hari seperti sekarang ini sangat kita butuhkan saudara. Makanya saya mau katakan Tuhan tuh luar biasa menuntun keberadaan gereja ini. Dengan tema-tema yang Tuhan berikan supaya kita boleh belajar dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita. Menemukan pikiran atau hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini penting saudara. Nah sebelum kita bahas hal ini pesan Tuhan yang kuat di bulan-bulan Maret ini saudara. Yaitu yang pertama, yaitu tentang menjadi pemenang. Saudara sekali lagi melalui Pak Niko saudara, Tuhan berpesan. Tuhan mau setiap kita jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Makanya tema tahunan yang Tuhan berikan kepada gereja kita yaitu Rising Up, Be Victorious. Bangkitlah, jadilah pemenang. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan dengan melewati berbagai pergumulan yang terjadi. Setiap kita harus jadi keluar sebagai pemenang. Yang mau katakan amin. Pesan Tuhan yang kedua yaitu lebih unity. Kita harus lebih hari-hari ini saudara, kalau kita rindu melihat gerakan Tuhan, apa yang terjadi di Asbury University. Saudara mesti tahu saudara, Asbury University itu dimulai dari 20 anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Yang rata-rata mereka usianya di bawah 25 tahun. Mereka walaupun dengan usia muda, tapi mereka rindu supaya lawatan Tuhan
turun di tengah-tengah umat-umatnya supaya penuaian terjadi. Itu menjadi kerinduan pemuda-pemuda ini. Sehingga 20 anak ini saudara, sebelum tanggal 8 terjadi, mereka sudah berbulan-bulan berdoa terlebih dahulu. Mereka unity. Saudara Bapak Ibu, kalau saudara rindu penuaian yang dahsyat terjadi hari-hari ini, saya mengajak setiap kita, yuk hari-hari ini perhatikan, dimulai dari pribadi kita, mau unity dengan antara keluarga kita. Komunitas yang lebih besar, di cool saudara. Makanya saudara, dalam sehubungan dengan unity, Tuhan berikan perintahkan khususnya buat gereja ini, yaitu sepanjang tahun 2023 dari awal tahun yang Tuhan berikan, yaitu melakukan discipleship and community. Pemuritan dan komunitas. Saudara, ini yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Oleh karena itu saudara, nanti tanggal 22 saudara, kita akan mulai celebrate dengan hal ini. Dimulai saudara tanggal 22. Tanggal 22 itu hari Rabu ya, saudara ya. Hari Rabu itu hari libur, hari merah saudara. Hari nyepi. Daripada nyepi di rumah, mendingan kita bersama-sama di tempat ini ya. Nah, di gereja ada diklat, disingkatnya disco, diklat cool. Ada 5 modul yang akan disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah diklat, yang sudah dilatih untuk menyampaikan hal ini. Dan di tempat ini saudara, dari pagi sampai jam 4 ya, kita akan ada disco, ada diklat, cool. Nah oleh itu saudara, supaya saudara akan dibekali dengan pengetahuan. Mungkin saudara sudah dulu sudah ikut disco. Mungkin bahkan lupa apa yang harus dikerjakan. Silakan saudara mau ikut lagi, silakan daftarkan diri saudara. Ada Google Form yang ada di WA grup jemaat. Saudara bisa link, bisa isi. Dan sorenya, malam harinya saudara, kita akan ada selebrasi. Kita akan ada KKR Cool saudara. Ya. Dan salah satunya saya akan berbicara. Dan juga Pak Andreas Nugroho juga akan menyampaikan. Bagaimana kita harus menuai. Nah saya mengajak kita, ini kita akan lakukan mulai hari ini. Ya, kita akan lakukan ini supaya kenapa? Kita campaign, kita akan terus memperkatakan cool ini. Supaya menjadi komunitas kita. Sebab nggak mungkin kita bisa memuridkan orang kalau nggak punya komunitas. Oleh itu saya mengajak semua jemaat Tuhan, yuk hari-hari ini masuklah di dalam kelompok-kelompok cool. Sehingga saudara akan tergembalakan dengan baik. Saudara tidak sendirian. Ada komunitas kecil yang care, yang peduli, yang saling mendukung dan saling mendoakan saudara. Sehingga saudara tidak pernah sendirian. Dalam melewati masa-masa sesulit apapun. Ada komunitas yang siap menopang saudara. Di dalam cool itulah kita akan tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Puji Tuhan, saudara silakan daftarkan diri saudara. Saya berharap mulai hari segera daftarkan diri saudara. Dan ikut KKR-nya kalau saudara mungkin berpergian, nggak bisa ikutin diklat. Dan itu juga ada bisa melalui online saudara. Ya, khususnya yang luar kota itu akan diberikan online saudara, diberikan link untuk itu. Nah malamnya saudara kita ada KKR. Nah saya berharap saudara semua jemaat Tuhan bisa hadir di KKR di malam harinya. Baik, kita akan bahas tentang tema yang akan kita belajar pekan ini. Menemukan pikiran atau hikmat Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Yuk tampilkan ayat ini. Kita baca sama-sama. Yuk di layar sudah ada ya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Nah saudara, di dalam ayat ini Paulus itu mau memberikan. Dia sedang memberikan perbandingan antara orang yang dewasa rohani dengan orang yang tidak dewasa, yang alias duniawi. Ini 2 hal yang dibandingkan. Yang pertama saudara, yaitu orang-orang yang sudah dewasa rohani. Saya berdoa, saya berharap jemaat-jemaat Tuhan ada di kelompok ini saudara. Kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 katakan begini. Sungguh pun demikian kamu memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang ada, penguasa yang akan ditiadakan.
Saudara, Paulus mengingatkan kita, khususnya hikmat itu Tuhan akan berikan. Pikiran Kristus akan diberikan kepada pertama, kelompok pertama, yaitu mereka yang sudah matang, dewasa rohani. Saya berdoa, semua jemaat Tuhan sudah matang, dewasa rohani. Yang percaya, katakan amin. Kelompok yang kedua, yaitu penguasa dunia. Di ayat yang ke-8 katakan begini, tidak ada dari penguasa-penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Buktinya mereka menyalibkan karena mereka dari dunia. Nah saudara, kelompok ini yang menolak hikmat apa yang diajarkan oleh Paulus. Saya berharap kita tidak ada di sini. Yang percaya katakan amin. Nah kunci perbedaan antara kedua itu justru berada peranan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat kunci perbedaan ini, saudara, itu perannya bukan di kekuatan kehebatan manusia, itu berperan Roh Kudus yang berasal dari hikmat Tuhan. Itu berperan sangat di situ, saudara. Makanya, saudara, kalau Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, kalau sudah mendapatkan pikiran Kristus, mendapatkan hikmat Kristus, saudara harus minta urapan ini. Karena peranan Roh Kuduslah yang akan menolong, yang membantu kita. Saudara, apa yang terjadi di Asbury University, saudara? Itu nggak direncanakan. Mereka itu tanggal 8 Februari, itu mereka pagi hari, mereka cuma ibadah rutin. Chapel, mahasiswa yang rutin. Saudara. Tapi ketika mereka sedang ibadah, salah satu dosen mengkhotbahkan tentang Jesus love us. Jesus love you. Selesai khotbah ini mereka nyembah. Dan begitu mereka nyembah, urapan kuasa Roh Kudus turun, mengurapi mereka. Mereka menikmati hadirat Tuhan dan semenjak itulah ibadah gak berhenti sampai hari ini. Ibadahnya 24 jam, non-stop, sampai hari ini sejak tanggal 8 Februari. Bukan berarti yang hadir itu, orang itu terus, enggak, gantian. Mereka yang sudah selesai, ya mereka keluar. Tapi kalau sudah keluar nggak boleh masuk lagi, saudara. Ganti orang lain. Sementara di luar sana, ratusan orang ngantri. Walaupun dalam posisi musim dingin. Untuk masuk, saudara. Kalau di dalam ini nggak ada sesuatu yang dahsyat, nggak mungkin mereka mau, saudara. Dan mereka mengalami mujizat, mereka mengalami lawatan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Sekali lagi, saudara. Hari-hari ini, peran Roh Kudus sangat dahsyat dan luar biasa. Dan saya berharap ini yang kita doakan supaya itu terjadi di tempat ini. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Nah kalau kita baca perikop 1 Korintus 2 ayat 16 ini, sangat memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Makanya saudara saya sarankan, nanti saudara di rumah, bacalah 1 Korintus 2 dengan satu perikop ini diselesaikan ayatnya, saudara. Supaya saudara mendapatkan pengertian. Karena masalah waktu, saya nggak mungkin bahas, kita nggak mungkin baca seluruhnya, saudara, ada ayat-ayat ini. Dari Korintus 2 ayat 10 sampai 11, saudara, itu muncul ada satu kata. Kata D. Yang artinya but atau karena. Menjadi penegasan bagi semua orang, ya, yang mengenal dan mengasihi Allah, dapat memahami hal-hal yang dalam berikut ini, saudara. Sehingga hal-hal yang belum dimengerti, yang belum pernah timbul dalam hati, bahkan belum tahu, tiba-tiba Tuhan berikan. Itu yang terjadi di Asbury University. Makanya di 1 Korintus 2 ayat 9, saudara ya, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau 1 Korintus 2 ayat 9 ini, kalau saudara rindu digenapi dalam pribadi saudara, kuncinya satu, mengasihi Yesus. Adakah orang mengasihi Tuhan di sini? Orang yang mengasihi boleh lambaikan tangannya? Tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau kita di sini adalah orang yang semua mengasihi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, apa yang tak pernah dilihat mata.
dengar, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Apapun yang saudara alami, dia sanggup merubah, dia sanggup memulihkan, bahkan dia sanggup melakukan mujizat apa yang saudara butuhkan. Yang percaya katakan yes. Nah saudara, hal ini disebabkan karena penyataan kuasa Roh Kudus bagi orang yang mengasihi dia. Ini penting saudara ya. Nah dari 1 Korintus 2 ayat 10 menegaskan bahwa penekanan Paulus bahwa Allah memberikan rahasia kepada kita. Ya, kata kita. Perhatikan kata ini saudara ya. Kita. Pada awal kalimat dalam ayat 1 Korintus 2 ayat 10 ini menegaskan bahwa penekanan Paulus itu kata kita ini bukan kepada orang lain. Kepada kita. Berarti kita itu yang di sini yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Bukan kepada orang penguasa dunia ini saudara. Nah, saudara dari 1 Korintus 2 ayat 10 ini muncul kata apokalipsen. Ya, atau apokalipto. Nah, dua kata ini menyatakan memiliki arti yang sama, yaitu menegaskan bahwa hal-hal yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia yang dibukakan, yang disingkapkan. Ya, apokalipson atau apokalipto itu sama artinya, saudara. Nah, dari dua kata ini dapat dipahami, ya, bahwa Tuhan akan menyingkapkan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang belum pernah ditahu akan dibukakan. Yang mau alami katakan amin. Saudara, ini yang sedang digenapi di Esburi, saudara. Tiba-tiba dinyatakan orang yang tadi mau bunuh diri, tiba-tiba dibukakan, ada dosanya dan diampuni. Sehingga dipulihkan. Orang yang tadi sudah sakit, itu kan dibukakan oleh Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia minta ampun dan bertobat dan terima mujizat kesembuhan. Itu yang sedang dibukakan hari-hari ini. Semuanya ini saudara, rahasia-rahasia yang dibuka oleh Tuhan. Itu semua karena peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah saudara, ini yang sedang dikerjakan saudara. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Menjadi mengenal dan menemukan Tuhan. Melalui apa? Intervensi Roh Kudus saat orang itu bertobat. Ini penting. Oleh karena itu saudara, yuk saya mengajak kita bertobatlah dengan sungguh-sungguh saudara. Dan minta Roh Kudus memenuhi setiap kita. Yang mau boleh katakan amin. Roh Kudus kau penuhi. Oh Allah yang hidup penuhi. Oh Allah yang hidup pulihkan. Urapan atasku, bangkitkan kuasa-Mu. Oh Allah yang hidup penuhi, oh Allah yang hidup pulihkan. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alas, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekarang saudara, pertanyaannya, mengapa melalui Roh Kudus? Apakah nggak ada cara lain? Kita bisa bertobat, kita bisa insaf dari segala dosa dan pelanggaran kita. Paulus menjelaskan, ya, alasan Allah menyatakan hikmat melalui oleh kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menyelidiki segala sesuatu. Hal ini juga berkaitan dengan semua hal-hal yang masih tersembunyi, yang rahasia mungkin bagi kita, dan mungkin juga yang kita sembunyikan selama ini. Oleh karena itu saudara, ketika Roh Kudus turun, api kemuliaan Tuhan turun saudara, mengurapi setiap kita, dua hal yang akan terjadi. Pertama, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mau boleh katakan amin. Yang kedua, Tuhan akan bongkar. Tuhan akan bongkar, Tuhan akan bakar semua hal-hal yang dosa yang tidak berkenan. Oleh karena itu saudara, kita perlu minta ampun sama Tuhan hari-hari ini. Saudara, yuk saya menyarankan, jangan sembunyikan dosa. Mungkin dengan orang terdekat, orang yang sekeliling kita, bisa kita sembunyikan saudara. Kita mungkin bisa menutupi rahasia. Tapi izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu, di hadapan Tuhan nggak ada yang bisa tersembunyi. Apalagi urapan Tuhan sedang turun, itu akan dibongkar semuanya. Di kitab Maliaki, Tuhan mengingatkan bangsa Israel waktu itu. Tuhan akan menyucikan hamba-hambanya di bait suci terlebih dahulu. Makanya kalau hari-hari ini, ya toh, kalau saudara lihat, justru banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan berbagai masalah sedang dibongkar oleh Tuhan. Jangan kaget, karena itu harus dimulai dari rumah Tuhan. Dan setelah itu semua umat-umat Tuhan akan dibersihkan. Supaya kenapa? Kita bisa mengangkat pujian penyembahan. Begitu kita nyembah, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Begitu kita nyembah, hadirat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Nah, apa yang sedang terjadi di Asbury University itu adalah manifestasi. Saudara, dari tanggal 8 Februari kemarin sebenarnya ada beberapa universitas, salah satunya juga Oral Roberts University. Mereka menyembah, chapel mahasiswa, tiba-tiba juga hadirat Tuhan turun. Sayangnya setelah beberapa hari di Oral Roberts, mereka mulai ngatur saudara. Begitu mereka mulai mengatur saudara, urapan Tuhan berhenti. Nah yang di Asbury itu memang flowing ibadahnya nggak diatur. Mereka cuma ngatur orang masuk saudara. Supaya di ruangan itu tetap terjaga, jumlah orangnya tidak over, itu tetap dijaga. Itu aja mereka jaga. Kalau yang keluar, orang masuk, gitu kan? Orang izin keluar ya masuk. Mau keluar silakan. Oh, tapi habis keluar nggak boleh masuk lagi, saudara. Harus ditukar dengan orang lain. Itu yang dia atur. Flowing ibadahnya itu nggak diatur, saudara. Harus begini. Doa ini nggak diatur. Semuanya berjalan dengan natural, saudara. Dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sampai hari ini ibadahnya belum berhenti dan banyak orang. Anak-anak Tuhan dari berbagai kota di Amerika sudah berdatangan. Bahkan saya dengar rombongan Indonesia sudah mulai datang ke sana. Saudara. Dan ini akan jadi berkat. Dan ini semua dikerjakan oleh karena Roh Kudus. Nah saudara, mengapa harus melalui Roh Kudus? Apa yang Paulus sampaikan dalam perikop 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ini saudara. Adalah sebuah teguran kepada jemaat yang di Korintus. Coba perhatikan baik-baik. Ini teguran keras dari Paulus buat jemaat-jemaat khususnya di Korintus yang terjebak dengan kesombongan dan dengan kenikmatan, dengan fasilitas apa yang Tuhan berikan. Bahkan ke intelektual dan spiritualnya. Saya berharap ini kita harus jaga saudara. Jemaat di Mega Bekasi ini kita mesti jaga. Kalau Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus, ini juga sekaligus teguran buat jemaat di Mega Bekasi. Jangan sampai kita terjebak dengan kesombongan, dengan kesombongan intelektual, dan juga spirit kesombongan rohani, dan juga kemapanan dan kenyamanan membuat kita lupa akan tuntunan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Ini kita perlu jaga baik-baik saudara. Yang mau boleh katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus akan semakin dewasa, semakin mengikuti
apa maunya Tuhan. Dan pengetahuannya akan Tuhan. Sehingga semakin menemukan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Yang mengerti boleh katakan amin. Engkaulah kekuatanku. Yuk kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segalanya. Kau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Engkaulah segalanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 12 katakan begini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, sekali lagi, dalam dinamika kehidupan di akhir zaman sehari-hari ini, kita tidak menerima roh ketakutan, kita tidak terima roh dari dunia ini. Tapi kita terima dari roh yang Allah yang berasal daripada Allah, yang memberikan kita keberanian menjadi pemenang. Yang mau katakan amin. Sekali lagi saudara, pertanyaannya, mengapa harus melalui Roh Kudus? Muncul kata hemes, ya, dari 1 Korintus 2 ayat 12 ini. Hemes itu artinya menjelaskan bahwa orang-orang yang dewasa rohani, yaitu mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengasihi Allah dengan segenap hati, bisa dipastikan tidak akan menerima roh duniawi. Ini Tuhan, jaminan Tuhan. Kalau selama kita on fire, kita menyala-nyala, hati kita terjaga dengan baik, saya mau katakan, kita tidak akan pernah terima dan terintimidasi dengan roh duniawi ini. Tapi itu bisa terjadi kalau kita buka celah, saudara. Makanya sekali lagi, yuk saya mengajak saudara, ya, pandangan Paulus dipertegas oleh Rasul Yakobus yang mengatakan bahwa hikmat yang sesat itu berasal dari dunia, nafsu dunia dan setan-setan. Saudara bisa nanti baca di Yakobus 3:15. Nah, saudara, Tuhan itu akan menjadi nyata seperti apa yang terjadi di Esburi, bukan karena usaha kita mencari Tuhan. Bukan. Tetapi karena pribadi Allah sendiri yang menyatakan dirinya dan mengasihi setiap kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi saudara, manusia bisa menemukan Tuhan. Ya, tentu bisa. Melalui peranan kuasa Roh Kudus. Yang adalah Roh Allah sendiri sebagai penunjuk untuk menemukan Allah secara pribadi. Dan saya mau katakan Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus sedang mengurapi dan memenuhi setiap kita. Buka hatimu dan saya ingin percaya hari ini engkau akan menemukan Tuhan secara pribadi dalam kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kita. Yang mau mengalami katakan amin. Baik, yuk kita bagi berdiri saudara. Kita angkat pujian ini. Holy Spirit, you are welcome. Haleluya. Dan kita akan siapkan diri kita nanti masuk dalam perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Holy Spirit, you are welcome. Come Lord, please bless in the atmosphere. Your Lord, come in our walk to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come from the
Mari buka hatimu, saudara. Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. Roh Kudus sedang menjamah hatimu dan memulihkan hatimu. Buka hatimu, terima ya, terima dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima urapan yang baru. Terima api Pentakosta ketiga. Terima. Haleluya. Bangun ya. Oh, Kudus bergerak. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh urapan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Your presence is hadirat-Mu menenggelamkan kami. Hadirat-Mu menjamah dan memulihkan setiap kami. Kau lihat Tuhan setiap kebutuhan anak-anak-Mu hari ini. Kau jamah Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa Kau jamah pribadi lepas pribadi. Kau jamah. Mari saudara buka hati, saudara yang membutuhkan pertolongan, saudara yang membutuhkan mujizat, saudara yang rindu Tuhan buka jalan dalam hidup. Mari buka hatimu, terima Roh Kudus. Oh, shikarara barashandara barashandara. Jamah, Kau jamah. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty and this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup and run and wine. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
haleluya. Oh, haleluya. Yesus, hadirat-Mu, urapan kuasa Roh Kudus mengurapi, memenuhi setiap kami, sehingga mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, jawaban doa terjadi hari ini Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekarang kami akan siapkan diri kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam. Makan dan minum sehidangan dengan Engkau sendiri dalam perjamuan yang kudus. Mari Bapak Ibu boleh menyiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan Yesus. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Saudara yang masih ada dosa, mari selesaikan secara pribadi. Tuhan ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus. Buat pengampunan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Kau. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kanan. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat pemulihan, bahkan terima kasih buat mujizat yang sudah terjadi bagi setiap kami, sudah menerimanya hari ini. Terima kasih dengan urapan yang kami terima, roh yang menyala-nyala ada pada kami, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat, yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan masa pekerjaannya, usahanya Kau berkati melimpah-limpah. Oh, tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu yang sudah diurapi Tuhan, berhasil, sukses, dan diberkati melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetap berdiri ya saudara, kita akan bernubuat bersama kita. Setelah kita sudah diurapi secara pribadi, saya rindu setiap kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sambil mungkin bisa salaman, gak apa-apa saudara, kiri kanan. Sambil ngomong begini saudara. Kalau itu suami atau keluarga boleh dipeluk saudara. Dengan urapan Tuhan, Tuhan akan pakai kamu. Tenang saja. Tuhan memberkatimu.
Ngomong saudara, perkatakan, ucapkan saudara ya. Ya, dengan urapan yang sudah mengurapi engkau. Kamu tenang saja, kamu akan diberkati, kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang mau katakan yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah boleh duduk kembali Bapak Ibu. Saya berharap hari-hari ini kita boleh terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Dan kita akan banyak perkatakan, deklarasikan firman Tuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan ya. Baik saudara, kita akan membawa persembahan kita. Nah saudara, sebelum kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita, Bapak Ibu boleh menyiapkan diri, masukkan ke dalam amplop sediakan. Setelah doa kita akan bawa di tempat yang persembahan yang sudah sudah disediakan, saudara boleh taruh di situ. Dan saudara mau transfer melalui rekening gereja, juga ada rekening gereja, ada QR code, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Nah, sambil saudara menyiapkan diri, saudara mungkin ada satu pengumuman penting yang saya mau ingatkan kita. Bulan April, bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung, saudara. Di awal bulan, tanggal 8 kalau tidak salah ya. Awal bulan di minggu pertama. Nah, oleh karena itu saudara, mungkin minggu depan akan mulai diumumkan saudara, jadwal ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, saya berharap kematian Kristus itu juga iman ya, dalam membuat keselamatan dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara yang merencanakan untuk pergi, saya berharap nanti bisa ikutin ibadah terlebih dahulu. Kita akan lihat jadwal. Saudara, minggu depan akan diumumkan jadwal jam ibadah kita merayakan Jumat Agung. Dan di counter saudara, Yayasan Pelangi Kasih masih terus dalam rangka saudara untuk bisa mendonasi, membiasiswakan anak-anak yang sedang membutuhkan untuk meneruskan sekolah STT, saudara. Ini sedang menggalang dana. Ya, nah saudara membeli produk-produk yayasan, berarti saudara ikut menyumbang untuk yayasan kita. Baik, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Yang sudah siap boleh angkat, kita akan berdoa ya. Bapak, ini milikmu. Persepuluhan, persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumahmu. Kami dengan penuh ucapan syukur, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur karena engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Habis ini. Warta Sepekan minggu ini. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Kabar gembira, Menara Doa 24 Jam Rayon 18 Kota Bekasi kembali dibuka secara onsite. Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jabodetabek dapat bersama-sama dengan kami di dalam Menara Doa 24 Jam. Pastikan saudara mulai hadir di onsite kami. Tapi khusus bagi gereja lokal yang ada di cabang ranting di luar Jabodetabek, Bapak Ibu Saudara tetap bisa Menara Doa secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kawan WBI Mega Bekasi. Ada kabar gembira nih. Ibadah WBI Mega Bekasi kembali onsite lagi loh. Catat ya, Sabtu 18 Maret 2023 jam 3 sore di GBI Mega Bekasi. Setelah ibadah kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Keren kan? Yuk, jangan lupa untuk hadir ya. Tuhan Yesus berkati. Tahun ini, gereja kita memiliki fokus untuk lebih lagi membangun kegerakan dalam komunitas. Dan masih dibutuhkan banyak gembala KUL untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terserap dalam KUL. Mari para pelayan Tuhan dan pengerja untuk ikut ambil bagian dalam kegerakan ini dengan terlebih dahulu diperlengkapi dalam Diklat KUL yang akan diadakan pada Rabu 22 Maret 2023 mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor di bawah ini. Dan malam harinya akan dilanjutkan dengan KUL Celebration yang akan dimulai pada pukul 6 sore dengan tema It's Time to Rise Up.
Shalom! Untuk kamu yang memiliki bakat dan kerinduan untuk melayani Tuhan di bidang tari, pas banget. The Great Worship Dancers akan membuka audisi loh. Audisi kali ini akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi pastikan kamu gak kelewatan ya. Untuk syarat dan ketentuan bisa teman-teman baca pada layar. Yuk melayani Tuhan bersama di The Great Worship Dancers. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua di audisi nanti ya. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tertera pada layar. See you and God bless you. Shalom. Kami dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa membeli merchandise kami. Salah satunya adalah batik, kaos, tas, dan air mineral. Ada juga sabun cuci piring, cuci tangan, aneka kue, juga permen. Dengan Bapak Ibu berpartisipasi membeli produk kami, otomatis Bapak Ibu memberkati untuk mereka yang kekurangan. Dan semua dana yang kami kumpulkan hanya untuk membantu mereka yang putus sekolah, dan kami akan membiasiswain mereka dari desa-desa untuk bisa bersekolah di SDT kami. Kita juga akan membiayai mereka yang kurang mampu, karena kita akan membuat paket sembako yang terus kita akan salurkan untuk mereka yang kurang mampu. Dengan Bapak Ibu memberi, otomatis Bapak Ibu sudah memberkati mereka yang kekurangan. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk boleh menjadi orang tua asuh. Mungkin Bapak Ibu terketuk hatinya untuk boleh memberkati mereka yang putus sekolah. Bisa Bapak Ibu menghubungi kontak depan, dan kesempatan ini sangat terbuka untuk semua pengerja dan semua jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberkati dengan cara membeli produk merchandise yang ada di yayasan kami. Dan mulai hari ini, yayasan kami sudah membuka rumah roti bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Bisa mereka mengambilnya secara gratis, ada di counter depan dengan mengisi formulir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Adakah Bapak Ibu yang di sepanjang bulan Maret ulang tahun? Saudara? Ada? Boleh lambaikan tangannya yang ulang tahun bulan Maret. Yuk, ya, boleh berdiri Pak. Yang ulang tahun, yuk kita akan rayakan ulang tahun terlebih dahulu ya. Sebelum kita doa syafaat. Ya, cukup banyak juga yang berdiri. Oke, yuk. Ya, silakan berdiri Pak. Yuk kita akan berdoa ya. Mari yang sebelah kiri kanannya boleh angkat tangan, kita akan menopang dan berdoa ya. Bapak terima kasih buat sahabat-sahabat kami di sepanjang bulan Maret. Kau tambahkan umur. Dengan tambahnya umur seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kiri ada kekayaan, kehormatan, bahkan kesuksesan, keberhasilan, bahkan kesehatan yang sempurna Kau berikan dalam setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama mengakhiri ibadah saat ini dengan penuh kasih Kristus, kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat. Ya, haleluya. Shalom, shalom. Ya, sebelum kita doa, ada hal yang sangat penting yang saya akan bagikan Bapak Ibu. Bapak Ibu pada waktu pagi masuk di depan itu ada
Yes. Yang mengajak, ayo ikut kul. Haleluya. Tidak cukup kita berkumpul seminggu sekali, tetapi biarlah semua kita terlibat dalam kelompok-kelompok sel kecil, ya. Di situ ada kesatuan hati, kita bersama-sama berdoa, kita belajar bersama-sama, dan kita peduli satu sama lain untuk memenangkan banyak jiwa. Sebab itu Bapak Ibu yang belum ngerti tentang kul, di depan itu ada counter, ya. Situ ada di sebelah kiri Bapak Ibu yang mau terlibat kul atau rumahnya mau dibuka untuk kul, bulan April kami akan bergerak. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan, ayo ikut kul. Haleluya, amin. Tidak cukup seminggu sekali, tapi biar kita buat komunitas keluarga-keluarga kecil, kita saling mendoakan. Yang setuju katakan amin. Yang sangat penting tanggal 22 Desember lagi, 22 Maret. Ya, malamnya ada KKR di tempat ini. Saya percaya ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, dan akan bangkit semua kul-kul di tempat. Dikatakan amin. Mari kita akan berdoa. Oh rabasaka rabashika rabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bawa kami Tuhan untuk kami memikirkan perkara-perkara di atas. Kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Andi tuh, Markus Tuhan, Gembala kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biar kami berkati dia Tuhan. Beri kekuatan, beri hikmat, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan pakai dia Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk membawa api kemenangan rohani di kota Bekasi Tuhan. Begitu kota-kota yang lain. Dan sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua para pelayan-pelayan Tuhan, wakil-wakilnya yang ada di gereja ini, di rayon ini Tuhan. Begitu semua staf-staf gembala, cabang ranting, biar Tuhan kami bersatu hati bersama-sama Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat gembala pembina kami, Pak Niko, kami memberkati kekuatannya, kesehatan, panjang umur Tuhan. Biar perlindungan Tuhan seperti tembok berapi menyertai keluarga, istri, anak, menantu, keluarga besar. Begitu wakil-wakil yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati bangsa kami Tuhan. Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia aman, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan keselamatan daripadamu turun buat bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Persiapan pemilu untuk 2024 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berkati kota Bekasi di dalam nama Yesus, kota yang aman, kota yang Tuhan sangat kasih, kota yang di mana kami ada, kami mengenal Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Sebab itu berkati kota kami, pemerintahannya Tuhan. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Biar Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami Tuhan. Begitu umat-umat-Mu yang kami sudah datang di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang, kami dimenangkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang sedang tiasa memberkati, menyinari, dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati semua.